lahir tahun berapa sih? Lelah. Saya tuh umurnya muda Pak, pemikirannya tua. Kebetulan Lama pacar sekali saya itu kan. om-om semua. Lagu Gombloh itu luar Gombloh. biasa. Tapi suka kan lagu Suka Gombloh? banget zaman saya waktu itu kan. Emang ada sentimental gak sih sama lagu Enggak Gombloh? juga, cuma bagi saya Gombloh itu apa ya? Dia pembaru musik aja. Pada saat waktu itu musik kita kenal lah musik zaman tahun 80-an itu kan musiknya cengeng semua ya. Cengeng Dian semua. Piscesa, I Sugianto. Saya hafal semua lah. Rita Sugiarto ya. Dangdut itu dangdut. Maaf Pak. Nah, muncullah tiba-tiba Gombloh. Saya masih ingat Gombloh ya dengan topinya, dengan kacamata khasnya, dia bawa gitar, jreng, lagu. Lagunya Bukan cengeng ikan. tapi masih eye catching, Ya, ear itulah catching Gombloh. gitu. Dan meledak pada saat itu. Itu aja sih menurut saya. Tapi kalau ngomongin tentang zaman sekarang nih Pak. Ya, Ngomongin zaman sekarang itu banyak banget ketidakadilan. Cie. Ngomongin langsung serius. Banyak banget ketidakadilan. Koruptor itu setahu aku ya, Angelina Sondak itu cuma dihukum beberapa. seumur hidup loh dia. Itu setelah kasasi ya? Setelah kasasi diproses. Setelah kasasi. Awalnya cuma berapa? 2 tahun, 3 tahun Iya. kan. Setelah kasasi baru seumur Betul. hidup. Tapi kalau misalkan kita ngelihat nih, orang-orang yang sebenarnya tidak mampu, kayak ada nenek Minah. Dia itu mencuri 3 buah koko itu kayak coklat Iya, gitu. iya. Harganya itu paling berapa ribu gitu kan ya. Lu beli di pasar juga kembalian gitu. Ya. Tapi dia tuh dihukumnya itu lebih berat daripada koruptor kelas kakap. Ya, Kenapa coba sih? itulah Indonesia. Kayak nangis gitu bacanya. Ya Saya Allah. kalau bicara soal hukum terus terang aja sedih lah. Karena memang kalau kita bicara hukum sebenarnya kalian tuh berpihak kemana sih? Itu kan? Apa berpihak ke rakyat kecil atau sebenarnya berpihak ke siapa? Kayaknya kita mungkin nanti, kamu punya teman pengacara nggak? Punya Pak. Nanti perlu dihadirkan ya. Saya Karena cariin deh. kalau saya melihat sulitnya orang-orang susah, orang-orang miskin ya untuk pada saat mereka terjerat hukum, ya mereka seharusnya dibantu oleh pengacara. Pastinya harusnya dibantu sih ya. Ya, betul. Terus ada lagi Pak, nenek-nenek dia nebeng pohon. Ya, Punyanya dia sendiri tapi dituduh mencuri. Nah, itu. Gimana ceritanya itu punyanya dia sendiri lu tuduh mencuri. apa sih yang tidak pernah ada di Indonesia? Di Indonesia kan Aneh, seperti itu banyak. kan. Kita tidak hanya bicara soal masalah nenek Mina saja, mungkin sudah banyak kasus-kasus yang sama ya, rakyat kecil terutama. Yang dia seperti tadi nenek Mina, dia mencuri cuma hanya 3 buah loh. 3 buah terus Iya. emang jadi apa sih? Kenyang juga Nah, kagak. itu dia. Mulut asem-asem doang, pahit gitu nah kan. itulah. Itu yang mungkin kita, ya kami sih berharap ada perubahan-perubahan ya. Sekarang sudah mulai ada perubahan-perubahan dibandingkan 2-3 tahun yang lalu loh. Tapi saya sendiri tidak tahu apakah, ini kan masalah menyangkut, apa ya, ini kembali ke penegak hukum ya. Mau jaksanya lah, mau polisinya, atau mau mungkin hakimnya memutuskan seperti apa gitu kan. Tapi kalau menurut saya ya, saya sepakat dengan kamu Revina. Masa sih hanya mencuri 3 buah saja harus dihukum gitu loh. Tapi aku sih setuju ya sama argumen-argumen orang yang bilang mau mencuri 1.000 perak kek 500 juta hukum ya hukum harus ditegakkan. Benar. Benar hukum itu harus ditegakin. Tapi kan ada Cuman keadilan, ada nurani nurani. nurani dong. Kan tadi gini, saya selalu mengatakan bahwa perbedaan antara mencuri dan korupsi itu apa? Kalau Mencuri karena butuh. butuh. Kalau korupsi rakus. Nah, kenapa orang rakus malah dihukum ringan, tapi orang yang mencuri, apalagi kasusnya Mina, Iya. dia harus dihukum. Kan harus dipertimbangkan faktor umur lah, apalah gitu-gitu. Ya ini kembali, makanya kami di sini Jangan menggugah lah jajat lu. para penegak hukum supaya tolong dibuka hati nuraninya. Karena ini menyangkut, tidak hanya menyangkut masalah hukum, menyangkut masalah aturan, tapi menyangkut masalah hati nurani. Dan keadilan. Dampak positifnya dari kasusnya Nenek Minah ini banyak banget yang akhirnya melek hukum, terus akhirnya mau ngebelain. Betul. Jadi kayak untungnya ini viral, coba nggak viral kasihan banget Satu kan lagi, Nenek Minah. untungnya sekarang ada sosial media. Untungnya ada sosial media. Kalau dulu mungkin hanya beberapa orang yang tahu, tapi kalau sekarang kan sejak ada viral, semua informasi di daerah manapun bisa tersebar luas di Indonesia. Yang penting kalau misalkan ada berita di sosial media harus di cross check aja sih. Kembali ke jurnalistik, di cross check lagi. Di cross check lagi Dan itu sebenarnya tugas berkali-kali. media loh, tugas media yang meng-cross check. Sebenarnya gini, apapun informasi yang berseliweran, viral atau apapun, tapi harus ada cross check dan media lah yang meng-cross check. Jangan kemudian media yang justru ikut isu tersebut gitu. Kasus Nenek Minah, ya ini tugas media. Media melakukan cross check seperti apa. By the way ini saya sempat viral Pak. Kalau Bapak cari Google itu Revina Veta tulisannya selebgram cantik ini bla bla bla. Kalau Bapak cross check saya cantik nggak? Iya. Iya.
Bye.